dimasukkan benda tumpul sehingga ada robekan di arah jam 1 dan arah jam 4 di vagina. Kebetulan pelaku itu guru agama dan seorang pendeta. Serpong Utara sesuai rekomendasi dari Polres Tangsel. Di situ Hikari menjalani proses pemeriksaan forensik oleh dokter forensik. Dan di situ ditemani ada satu perawat. Saya juga ikut hadir di ruangan itu melihat prosesnya, dan awalnya saya nggak tahu bentuk-bentuk kemaluan itu seperti apa gitu kan. Saya sampai kaget kenapa ada belahan-belahan itu jadi kepetak-petak. Nah, dokter saat itu cuma menjelaskan, ibu ini mungkin ada perbedaan bentuk, jadi kayak muka, face gitu ada beda-beda gitu, bentuk rahang beda-beda. Setelah selesai baru dijelasin, ini benar-benar ada indikasi dimasukkan benda tumpul sehingga ada robekan di arah jam 1 dan arah jam 4 di vagina. Begitu juga ditemukan memar di payudara sebelah kanan. Kira-kira kejadiannya itu udah 2 minggu, jadi memarnya itu udah mulai memudar, kecoklat-coklatan itu. Tapi itu dipastikan ini benar-benar memang adanya memar dari pegangan meremas gitu ya, yang agak keras sehingga menimbulkan bekas. Begitu sih penjelasannya. Untuk hasil tulisan dari dokter forensiknya itu langsung diserahkan ke UPTD PPA, karena di situ aku dibiayai langsung oleh UPTDDA, jadi aku nggak bisa ambil hasil visumnya, sekalipun dilihat juga aku nggak bisa, jadi langsung diserahkan ke Polres. Aku lihat sendiri hasil rapatnya seperti apa dengan guru-guru. Pelakunya benar-benar ngeles karena memang kebetulan pelaku itu guru agama dan seorang pendeta. Jadi dia lebih banyak teorika ya, bilang bla bla bla, aku takut akan Tuhan, tidak mungkin saya melakukan seperti itu Pak. Jadi untuk pertemuan sekali lagi saya rasa tidak akan membuahkan hasil gitu loh. Yang makanya kenapa saya sampai harus melapor gitu. Kenapa dia tidak akan lanjut? Karena aku tidak puas dengan jawaban dari tersangka dan pihak sekolah, itu aja sih. Sejak kebetulan waktu kita rapat itu selesai ujian semester. Jadi selesai dari ujian semester itu aku udah menarik Hikari untuk tidak melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi kita melakukan pelatihan di luar sekolah gitu. Berapa lama tuh gak masuk sekolahnya? Jadi rentangnya dari bulan Maret tanggal 14 hingga sekarang. Karena memang Hikari mengalami trauma gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua murid lain yang bilang angkat celananya, Hikari yang nangis. Nah, sampai guru-guru yang mentor-mentor pelatihan atau bisa orang tua murid kaget lah, kenapa Hikari nangis, padahal bilang ke anaknya gitu. Nah, tiap malam juga dia suka ngigau, tidurnya itu nggak tenang gitu. Jadi sejak kejadian itu aku lebih merasa Hikari jadi lebih cemas. Justru balik lagi ke fase yang dulu dia harus diterapi habis-habisan gitu. Sebenarnya setelah itu Hikari kan udah tenangin.
belajarnya udah bagus gitu. Jadi ini kayak balik lagi gitu, udah mulai lebih cengeng-cengeng gitu, lebih cemas